Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Akhirnya, Jujutsu Kaisen chapter 228 versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Jujur akan banyak sekali koreksi dari spoiler Miyamura karena di versi Fan Translate ini lebih jelas bagaimana isi chapternya. Jadi walaupun teman-teman sudah dapat gambaran isi chapter 228 dari spoiler, tapi di versi Fan Translate ini teman-teman akan dapat penjelasan yang lebih mantap. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan detail chapter 228. Check it bro. Detail 1, ujung barir domain menutup. Yap, akhirnya di versi Fan Translate ini kita mendapat kejelasan apakah barir menutup punya ujung domain di dalamnya. Jawaban pastinya adalah punya. Jadi walaupun domain menutup tampak luas di dalam, tapi ujung barir dari domain menutup sebenarnya tetap ada. Namun ya, domain menutup itu seperti alam yang hidup, jadi tidak sembarangan penyihir bisa menemukan ujung domain tersebut kecuali dijebol dari luar. Itu adalah kasus yang lain. Logika paling pas untuk menggambarkan ujung domain menutup adalah tersesat di tempat angker, dan kebetulan sekali Jujutsu Kaisen Season 1 episode 1 menunjukkan hal itu. Semoga nanti kalau ada waktu Abdikus akan bahas detail episode 1 tersebut. Intinya di dalam domain menutup itu seperti lingkungan yang hidup. Jadi ketika kalian bergerak, lingkungan di dalam domain akan ikut bergerak. Meimei dan Utahime memakai logika barang yang dipindahkan secara bergantian. Jadi walaupun Meimei dan Utahime bergerak di satu ruangan, tapi ruangan tersebut seperti mengikuti pergerakan mereka, sehingga Meimei menyarankan agar Utahime bergerak berlawanan dengan secara cepat. Dan ya, Utahime sempat menemukan ujung dari domain, namun sayang Gojo malah menghancurkannya dari luar. Yang paling menarik adalah menurut Kusakabe, menemukan ujung domain sama sulitnya seperti bagaimana menghancurkannya dari dalam. Jadi meskipun seseorang pada akhirnya menemukan ujung dari domain expansion, tapi menghancurkan ujungnya dari dalam juga sesuatu yang sangat sulit. Detail 2, cara membuat domain expansion. Ini juga hal menarik yang ada di chapter 228, yaitu Kusakabe menjelaskan kalau domain expansion itu terbentuk dari bagaimana penyihir menciptakan latar tempat secara internal dan juga eksternal yang berupa volume dan kecepatan penciptaan. Jadi siapapun yang mampu menciptakan imajinasi latar tempat secara internal dan eksternal, maka dia pasti bisa melakukan domain expansion. Detail 3, ternyata domain Higuruma dan Hakari yang spesial. Yap, di pembahasan spoiler, sesuai dengan tweet Miyamura, Abdikus kira domain Gojo dan Sukuna yang spesial karena keduanya bisa membesar dan mengecil. Itu karena domain keduanya dikeluarkan bersamaan dengan teknik kutukannya. Tapi di versi Fan Translate-nya, ternyata domain Hakari dan Higuruma lah yang spesial karena domain keduanya berasal dari teknik, alias saat keduanya mengeluarkan teknik kutukan mereka, yang terbentuk adalah domain. Tentunya dengan peraturan ABCD sesuai yang ada di domain Deadly Sentencing milik Higuruma dan domain The Restless Gambler milik Hakari. Dan biasanya hal tersebut tidak bisa diubah secara langsung. Yang menarik adalah di sini Hakari sempat dipuji yang kemungkinan oleh Higuruma karena kita tahu sendiri kalau Hakari mampu memanipulasi keberuntungan di dalam domainnya, sedangkan Higuruma harus mematuhi peradilan yang ada di domainnya. Detail 4, logika Prison Realm dan barir mengecil. Yap, alasan pasti kenapa domain Gojo bisa mengecil adalah karena Gojo belajar dari pengalamannya saat disegel di Prison Realm. Jadi walaupun Prison Realm itu kecil jika dilihat dari sisi luar, tapi di dalam Prison Realm sebenarnya sangat luas karena mampu menampung Gojo dan banyak makhluk tengkorak. Yap, penyihir lain sebenarnya bisa mengeluarkan barir domain dengan ukuran kecil, tapi ukuran tersebut tidak boleh melebihi massa dari orang yang ada di dalamnya atau domain expansion tersebut otomatis akan hancur. Tapi Gojo berbeda, berbekal Six Eyes dan pengalaman selama di Prison Realm, dia bisa memperkecil domainnya sehingga menjadi super padat. Detail 5, jawaban pasti bagaimana domain Sukuna hancur. Yap, berbekal dari spoiler Miyamura, Abdikus sebelumnya menduga kalau domain Sukuna hancur karena digencet oleh domain Gojo yang dari besar menjadi kecil. Tapi sebetulnya tidak seperti itu, karena di Fan Translate ini kita tahu kalau domain Sukuna hancur karena sempat terjadi pertarungan antara Gojo dan Sukuna saat domainnya mengecil. Lebih tepatnya pertarungan selama 3 menit. Jadi alasan Gojo mengecilkan domainnya adalah murni untuk memperkuat alias mempertemukan
mempertebal domainnya dengan memadatkannya. Dan ya, saat domain Gojo menjadi kecil, padat, dan tebal, domain tersebut mampu menahan tebasan kuil Sukuna dari luar. Bahkan saat tebasan Sukuna juga dipadatkan hingga seukuran bola basket, domain Gojo yang padat dan tebal masih mampu bertahan hingga 3 menit. Detail 6, seperti apa pertarungan 3 menit Gojo dan Sukuna di dalam domain. Setelah 3 menit bertahan, domain Gojo akhirnya dihancurkan dari luar. Dan saat itu kita mengetahui kalau Sukuna tiba-tiba sudah di kondisi terluka parah plus domainnya yang perlahan mulai runtuh. Yap, kira-kira pertarungan seperti apa yang dijalani Sukuna dan Gojo di dalam domain sehingga Sukuna terluka parah bahkan sampai domainnya runtuh? Jawaban pastinya Abdikos tidak tahu. Tapi yang jelas, Sukuna masih menggunakan strategi yang sama, yaitu melawan Gojo dengan domain amplification sambil terus menjaga sentuhan dengannya agar tidak terkena efek pasti kena di dalam domain Gojo. Jadi tidak ada Mahoraga atau teknik lain yang dikeluarkan Sukuna saat bertarung di dalam domain Gojo selama 3 menit. Semuanya murni hanya pertarungan fisik yang mengandalkan domain amplification. Mungkin alasan Sukuna keluar dengan terluka parah. Selama di dalam domain Gojo, dia yang tetap menjaga sentuhan dengan Gojo pada akhirnya dibanting atau bahkan tubuhnya dibenturkan ke domain Malevolent berkali-kali oleh Gojo. Dan di sini juga ada keterangan saat domain Gojo mulai hancur, Gojo menggunakan serangan fatal yang kemungkinan mengenai Sukuna dan kuil Malevolent sehingga membuat kuil Malevolent hancur dan Sukuna terluka parah. Detail 7, Yuta tidak bisa menyembuhkan teknik kutukannya dengan teknik kutukan pembalik. Yap, sebelumnya Abdikos bilang kalau menyembuhkan teknik kutukan yang overheat dengan menyiramnya menggunakan teknik kutukan pembalik hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya energi kutukan super besar. Jadi Abdikos merasa Yuta dan Sukuna mungkin juga bisa melakukannya. Tapi di sini sudah dikonfirmasi walaupun Yuta bisa menggunakan teknik kutukan pembalik, tapi dia tidak bisa menyembuhkan teknik kutukan yang terbakar. Jadi kemungkinan besar alasan Gojo bisa melakukannya adalah karena Six Eyes. Detail 8, lalu kenapa Sukuna bisa melakukannya? Yap, secara mengejutkan, Sukuna kemungkinan juga bisa menyembuhkan teknik kutukannya dengan teknik kutukan pembalik setelah Gojo menunjukkannya selama pertarungan. Yap, bagaimana Sukuna bisa melakukan hal ini? Kan dia bukan pemilik Six Eyes. Teori Abdikos, Six Eyes bukan syarat untuk melakukan hal ini. Kemungkinan syarat utamanya adalah pengoptimalan energi kutukan. Yap, dengan Six Eyes, Gojo bisa mengoptimalkan energi kutukannya. Sementara Sukuna secara alami dia bisa mengoptimalkan penggunaan energi kutukan bahkan sudah di level dewa. Jadi alasan Sukuna juga bisa melakukan apa yang bisa dilakukan Gojo kemungkinan bukan hanya karena Sukuna jenius seperti saat dia diajari Kenjaku bagaimana cara menjadi objek kutukan, tapi juga karena Sukuna mampu mengoptimalkan penggunaan energi kutukannya. Dengan begitu jadi masuk akal kenapa Yuta tidak bisa melakukannya tapi Sukuna bisa, walaupun keduanya sama-sama tidak memiliki Six Eyes. Detail ke-9, kenapa Gojo mimisan? Yap, di pembahasan spoiler, Abdikos kelewatan tidak membahas hal ini karena fokus ke munculnya roda Mahoraga. Teori Abdikos masih sama seperti sebelumnya, yaitu menyembuhkan teknik kutukan yang terbakar dengan teknik kutukan pembalik. Ibaratnya seperti menyiram mesin mobil yang overheat dengan air. Jadi meskipun bisa cepat mendinginkan mesin, tapi lama-kelamaan mesin juga akan rusak. Dan ya, di sini Gojo sudah mengalami hal tersebut, yaitu kerusakan pada teknik kutukannya sendiri. Jadi mungkin Gojo kembali ingin menyiramkan teknik kutukan pembalik pada Limitless yang overheat karena sebelumnya domain Sukuna dan Gojo sama-sama runtuh. 3 kali Gojo mungkin masih kuat, tapi untuk yang keempat kali efeknya mulai terasa, yaitu teknik Limitless Gojo mungkin sudah kembali, tapi saat dihidupkan mesin tersebut mulai menunjukkan efek samping, yaitu kerusakan pada tubuh penggunanya. Detail 10, apakah Sukuna menyembunyikan roda Mahoraga? Yap, sebelumnya Abdikos berteori kalau Sukuna memperkecil roda Mahoraga dan menyembunyikannya di suatu tempat karena memang di sini roda Mahoraga tampak aktif dalam kegelapan. Lalu ada komen menarik dari teman kos yang menduga kalau roda Mahoraga disembunyikan Sukuna di dalam bayangan layaknya Megumi menyembunyikan Playful Cloud. Yap, kalau dugaan teman kos ini benar, maka ini akan sangat berbahaya karena semua pertarungan Gojo dan Sukuna sudah diadaptasi roda Mahoraga. Yang lebih berbahaya adalah Sukuna melakukan ini tanpa diketahui oleh Six Eyes Gojo, karena kita tahu sendiri setelah Sukuna menaklukkan Mahoraga di Shibuya, dia seperti menyimpan roda Mahoraga tersebut layaknya senjata kutukan, dan ini belum pernah dilakukan oleh pengguna Ten Shadow sebelumnya, yaitu menaklukkan Mahoraga
dan menjadikan roda dharmanya sebagai senjata kutukan. Jadi kalau boleh mengibaratkan, saat ini roda Dharma Mahoraga berfungsi layaknya boneka jelangkung, yaitu sebagai senjata kutukan untuk mengadaptasi dan juga sebagai media pemanggil Mahoraga. Kalau seperti ini, sumpah abdi kos ingin Sukuna beneran seperti komen teman kos sebelumnya, yaitu dikeroyok oleh para penyihir saat Gojo sudah tidak sanggup untuk mengatasinya, sehingga Sukuna harus memunculkan semua potensi teknik kutukannya, termasuk racun, api, dan wujud asli dengan 4 lengan. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam Mi.